Jadi hanya mengandalkan di ruang-ruang sidang itu, mohon maaf kalau saya melancang mengatakan, sama saja menyerahkan layar kita ke algojo. Gitu loh. Kalau memang sudah pokoknya susah. Pokoknya harus ditimpe, ya, pokoknya harus sekian tahun gitu kan. Dulu waktu kita masih muda, aktivis zaman tahun 80-an itu ada istilah vonis sebelum sidang. Nah, dalam konteks ini makanya seperti kata Ustadz Ahmad Kholinuddin tadi, betul banget bahwa diperlukan opini. Nah, mereka sebagian besar sekuler. Sebagian besar sekuler, bahkan tidak sedikit yang anti-Islam. Even itu media yang dikenal pemiliknya orang Islam, ya. Nah, begitu masuk masalah seperti ini, mereka mulai mainkan yang disebut dalam Islam media itu namanya agenda setting. Lalu mereka bikin framing bahwa sebuah berita tidak meluncur begitu aja, ya, tidak tampil, tidak terbit, tidak dimuat begitu aja. Sering ada settingan tadi, ada agenda setting, ada framing dan sebagainya. Nah, perang kita itu perang handphone gitu loh. Perang medsos, perang YouTube, perang Twitter, perang grup-grup WA segala macam, sampaikan itu, apalagi kita punya YouTube gini. Jadi please teman-teman, saya berharap betul-betul teman-teman media Islam ini minim sekali selama ini. Seperti kata Ustadz kedengerannya dia lawyer, tapi Ustadz sebetulnya ini. Ahmad Kholinuddin ini keren luar biasa. Oh iya, Ustadz yang nyamar jadi lawyer. Iya. Jadi betul banget bahwa bersidang di era rejim seperti ini tidak bisa menyerahkan bulat-bulat kepada ruang sidang. Ya, ada wartawan, apa sih namanya? Lawyer senior dua di ujung tuh. Bang Kaltiri sama Bang Juju. Jadi hanya mengandalkan di ruang-ruang sidang itu, mohon maaf kalau saya melancang mengatakan, sama saja menyerahkan layar kita ke algojo. Karena di ruang sidang itu full dalam kuasa hakim, dan kalau hakimnya bagus, hakim, tapi kalau hakimnya brengsek, dia berkolaborasi main mata dengan jaksa. Jadi menyerahkan full di ruang sidang sehebat apapun lawyer kita, pengacara kita, ya cuma berargumen gitu loh. Kalau memang sudah pokoknya susah. Pokoknya harus ditimpe, ya, pokoknya harus sekian tahun gitu kan. Dulu waktu kita masih muda, aktivis zaman tahun 80-an itu ada istilah vonis sebelum sidang. Ya, tahun 80-an Bang Juju udah praktek belum, saya nggak tahu tuh. 80-an kejauhan sedikit. Baru kuliah ya, itu ada istilah vonis sebelum sidang. Jadi kita udah hampir pasti tokoh-tokoh yang mereka sebut ekstrim kiri, ekstrim kanan, itu udah ditarget banget ya, Abdul Qadir Jalani dan sebagainya itu. Ada vonis sebelum sidang. Nah, dalam konteks ini makanya seperti kata Ustadz Ahmad Kholinuddin tadi, betul banget bahwa diperlukan opini. Itu sebabnya kemarin saya benar-benar berterima kasih dengan Ustadz Ahmad Kholinuddin, Ustadz Irwan Saifullah yang mengelola mengelola opini di luar ya, dengan sangat bagus. Setiap kita break sidang atau selesai sidang, kita kasih keterangan pers. Dan akhirnya walaupun awal-awalnya cuma kita-kita aja, youtuber-youtuber, akhirnya juga media-media ikut nimbrung juga, Ustaz. Ikut nimbrung juga, dan itu memang bagus juga. Walaupun, nanti kita bicara soal perspektif. Walaupun ya, tapi itu bagus juga, ada suara-suara. Dan ketika saya selalu habis sidang tuh, saya selalu ngobrol di dalam, di bawah. Itu ada pejabat polisian, pangkatnya AKBP, lumayan posisinya di situ. Itu selalu diskusi gitu. Bro, gimana tadi bro? Saya udah baca bang, abang bagus gimana? Jangan nyenengin gua loh, saya bilang gitu kan. Enggak, abang nggak ngomentarin hakim, itu bagus. Abang please jaga jangan sampai nyinggung hakim. Biar gimana pun hakim manusia, kalau tersinggung repot kita, dia bilang gitu kan. Yang abang lakukan itu cuma review saksi-saksi segala macam, itu bagus bang. Bener loh. Jadi gimana, aman bro, aman bang gitu kan udah. Nah itu penting itu ya, walaupun nanti kita masuk perlunya kita ya para youtuber dan khususnya media-media Islam. Saya berharap nih teman-teman yang media Islam ini
entah nonton dari channel siapa, nonton siaran ini. Karena apa? Karena mereka, saya nggak tahu wartawan-wartawan mereka yang disebut media mainstream itu, apakah mereka punya misi atau hanya keluguan mereka. Tapi sebagai orang yang pernah bekerja di media besar ya, itu kita ada rapat-rapat. Sehari itu ada 2 kali rapat pagi jam 7:30, itu rapat perencanaan. Lalu ini kita bicara koran ya waktu itu ya, tahun 90-an awal ya sampai 2000-an awal. Itu kita rapat pagi jam 7:30, lalu rapat lagi sore jam 4. Rapat pagi perencanaan, rapat sore itu budgeting. Budgeting itu para redaktur kumpul. Kalau pagi para redaktur melaporkan, gue tugasin si Fulan untuk ngejar si Anu, gue ngejar gitu loh. Laporan aja, perencanaan. Atau apa yang kita mau tugasin, masih ada waktu kan. Nah, rapat sore itu kita adu berita supaya bisa masuk ke halaman 1. 4 budgeting. Ini tadi nih soal 349 triliun ini bagus nih, ada Mahfud buka begini-begini. Oh, kalah Sri Mulyani ketahuan bohongnya misalnya. Ini misal nih ya Sri ya. Misal apa memang bener bohong gitu kan. Nah, kita udah bertempat tuh. Kadang-kadang kita udah kesel-kesel gitu, tiba-tiba orang iklan suka ikut tuh. Sorry ya, ada titipan nih. Berita cuma 7 aja, kenapa? Halaman depan ada iklan, jadi tolong yang ini geser-geser. Oh, brengsek. Tapi kita memang dikasih tahu saya buat apapun kita, kalau nggak gajian repot. Gajian tuh ujung-ujungnya iklan gitu ya. Nah, tapi di luar itu kita suka ada tim khusus yang kita melototi satu kasus yang tertentu ya. Kayak saya waktu saya sebut merek aja Media Indonesia, saya pernah mengepalai tim investigasi waktu itu soal jam sostek. Akhirnya kita bikin artikel setiap hari di halaman 1, banner cuma 10 cm tapi 1 halaman. Jadi manjang gitu supaya menyerap perhatian bagaimana Pat Gulipat jam sostek waktu itu di situ. Dan saya sebagai ketua tim investigasi juga sudah berusaha kontak dengan direksi, lawyer segala macam gitu. Cuman selalu diabaikan. Makanya begitu kita turun sekali-kali mereka baru datang, dan itu urusannya orang pimpinan deh gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ini ada tim yang sengaja dibentuk untuk menekuni kasus-kasus tertentu. Pada kasus-kasus kita, jangan lupa sekarang ini media itu lebih banyak sisi industrinya ketimbang idealismenya, ya. Apalagi media mainstream. Satu, jadi mereka sebagai entitas bisnis, mereka harus cari uang, harus cari untung supaya bisa bayar gaji dan sebagainya dan lainnya, ya kan. Yang kedua, mereka sebagian besar sekuler, sebagian besar sekuler, bahkan tidak sedikit yang anti-Islam. Even itu media yang dikenal pemiliknya orang Islam, ya. Nah, begitu masuk masalah seperti ini, mereka mulai mainkan yang disebut dalam Islam media itu namanya agenda setting. Lalu mereka bikin framing. Agenda setting itu sudah diatur. Kita harus mengarahkan si X ini bajingan. Kita harus outputnya si X ini penjahat, radikal dan sebagainya. Lalu framingnya seperti itu. Bagaimana caranya kita ketemu si X narasumber lain untuk membenarkan asumsi-asumsi kita. Tentu kita cari sumber-sumber yang pro dengan misi kita. Ya, carilah para buzzer. Ini gimana nih UBM nih? Wah, UBM gitu kan dan sebagainya. Tapi kan nah itu satu. Yang kedua, begitu dapat informasi yang lengkap. Jadi istilah wartawan harus independen itu, mohon maaf, bullshit. Harus masalahnya berimbang itu, mohon maaf lagi, bullshit. Karena begitu dia mendapat fakta-fakta, walaupun ada kewajiban untuk cover buat saya tadi, dia akan memilih fakta-fakta untuk diturunkan. Fakta misalnya Aziz ngomong UBM itu orang baik, lo kemakan fitnah misalnya begitu ya. Oke, diambil tapi taruh di ujung paling bawah yang orang udah seget baca. Gitu loh. Ada fakta-fakta kan, wartawan punya tanda kutip merdeka dia milih punya istilah undang-undang dasar ada presiden prerogatif. Punya prerogatif untuk fakta-fakta itu. Jadi dia susun tuh fakta-faktanya. Paragraf pertama dijual dulu yang hantam, kedua, ketiga hantam lagi, baru sementara itu teman dekat UBM Ajis mengatakan bla bla bla. Itu hanya sekedar untuk memenuhi. Nah, itu yang saya ceritakan anatomi seperti itu. Maksudnya supaya kita yang di luar, betul-betul di luar dunia wartawan tuh memahami bahwa sebuah berita tidak meluncur begitu aja. Ya, tidak tampil, tidak terbit, tidak dimuat begitu aja.
sering ada settingan tadi, ada agenda setting, ada framing dan sebagainya. Nah, saya ingin ngasih contoh misalnya ketika kasus saya, bagaimana mereka sangat-sangat bias. Ini ada dari FIFA, bikin geram, Edi Mulyadi hina Kalimantan saat bahas ibu kota negara. Padahal ini nggak ada sudah vonis. Iya, vonis ya. Hina, saya tidak menghina Kalimantan. Tidak menghina ibu kota, ya. Iya, betul. Dari penjuduan itu sudah bagian dari framing tadi, penggiringan opini tadi. Lalu ada Trans 7. Ini kita tahu pemiliknya namanya si Hairul Tanjung, yang kita anggap pengusaha muslim. Ya, dari ranah Minang ya. Edi Mulyadi hina IKN di Kaltim, tempat dibuang anak. Mana saya menghinanya? Bahkan saya nggak pernah bilang Kalimantan tempat dibuang anak ya, Mas Juju ya, dalam sidang-sidang kita sampai itu Mas Juju termasuk yang paling getol ngejar itu. Bagian mana videonya? Itu saya ingat beberapa kali dikejar terus. Di belah mana? Mana? Menit keberapa? Nggak ada kalimat menghina itu nggak ada. Bahkan menyebut IKN tempat dibuang anak itu nggak ada. Nggak ada secara verbal ya, nggak ada gitu loh. Tapi kan orang digiring seperti itu, ini Trans 7. Lalu ada bisnis ini kelompoknya Ciputra. Ini para konglomerat ya. Ada Ciputra, ada siapa itu Volvo siapa Volvo? Astagfirullahaladzim, ada lah ya. Hina Kalimantan tempat buang anak Edi Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim. Tidak ada kata hina, menghina tuh nggak ada. Lalu Tribun ini grupnya Kompas ya. Siapa Edi Mulyadi yang lantang hina IKN di Kalimantan hingga sebut Prabowo Subianto Macan Mengyang? Kalau sebut ya, Macan Mengyang betul sebut. Tapi kalau hina itu sudah. Nah, jadi bagaimana mereka begitu? Video saat hina Kalimantan viral, Edi Mulyadi takut buka HP karena ditelepon. Ini sumbernya dari Bang Kadir. Tapi saya tidak mengatakan saya takut telepon. Saya buka telepon itu, saya buka HP itu. WA, SMS, telepon bertubi-tubi orang maki-maki, dan saya nggak takut gitu loh. Tapi mereka geng seperti itu. Jadi maksud saya begini, kita ini kan setiap muslim kan punya kewajiban. Apalagi Allah kasih kesempatan kita main di media sosial atau bahkan di media massa ya, dalam bentuk online atau sebagainya. Itu yang pertama, jadi kita betul-betul manfaatkan itu. Kalau kita buka di surat As-Saff ayat ke-8 ya, ayat 8-nya. Nih kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi mereka memang ingin memadamkan cahaya agama Allah, cahaya agamanya sendiri atau cahaya orang-orang yang berkhidmat untuk menegakkan agama itu. Dan kita walaupun Allah sudah jamin mutimmu gitu loh, akan menyempurnakan tetap, tapi kan ada peran kita, ada kontribusi kita. Jadi perang kita sekarang ini adalah perang seperti tadi bilang, dari siapa tadi bilangnya, bahwa perang kita itu perang handphone gitu loh. Perang medsos, perang YouTube, perang Twitter, perang grup-grup WA segala macam, sampaikan itu, apalagi kita punya YouTube gini. Jadi please teman-teman, saya berharap betul-betul teman-teman media Islam ini minim sekali selama ini. Sangat minim ya, baik kasus saya, kasus Gus Nur, kasus siapa, Ustadz Farid Oba dan semuanya itu minim sekali. Saya nggak tahu mereka ada di mana. Masih ada atau enggak, ini saya kira sebenarnya tadi Bang UBM bisa kasih informasi kita, teman-teman tuh ada di mana sekarang gitu loh. Kan beliau ini ada bergaulan juga. Saya anggota itu juga, PJMI juga, Perhimpunan Jurnalis Muslim Indonesia, tapi nggak tahu. Saya kira itu, Om Ahmad Qadir sebagai pengantar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.